sorry. Oke, saya S1-nya itu mengambil S1 Teknik Industri di Bandung, tepatnya di Telkom University. Mungkin teman-teman agak masih asing Telkom University, jadi dulu dikenal dengan STT Telkom. Jadi saya masuk di 2010, lulus 2014, gitu. Jadi saya alumni Telkom University. Terus untuk masternya, Kak? Oke, untuk masternya itu saya di 2016 setelah lulus S1 itu, saya mengambil S2 Manajemen Engineering di Politecnico di Milano. Jadi waktu itu emang buat fase-fase galau ya, akhir-akhir kuliah S1, mau antara kerja atau studi, akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ambil S2 dengan beberapa pertimbangan. Jadilah saya di sini ambil S2 Manajemen Engineering di Politecnico. Kemudian lulus 2018. Oh, oke, Kak. Terus boleh diceritain nggak, Kak, kenapa sih masternya memilih di Itali? Kenapa harus Itali tuh, Kak? Apa yang menarik dan membuat Kak Fadli memilih Itali? Iya, Kak. Benar, ini sih mungkin teman-teman yang kuliah di Italia mungkin punya pertanyaan yang paling umum lah, kenapa sih harus Italia gitu? Yang maksudnya Italia sendiri itu kan sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain tidak terlalu bukan tujuan favorit study compare to kayak Belanda, Inggris atau Jerman. Jadi waktu itu emang seperti pada umumnya mahasiswa S1 Indonesia, saya waktu itu pengen ke Inggris. Pengen ke Inggris kan. Waktu itu udah cari beasiswa sana sini, udah keliling, daftar juga beasiswa kampus, nggak ada yang keterima. Akhirnya pas waktu itu setelah lulus studi ada education fair di Bandung waktu itu. Nah, salah satu pesertanya waktu itu adalah Polimi atau Politecnico di Milano, nanti sebutnya Polimi aja biar gampang. Jadi Polimi. Jadi itu saya sempat ngobrol sama representatif mereka. Ternyata baru saya tahu ternyata Polimi ini salah satu kampus engineering yang lumayan favorit. Nggak hanya di Italia tapi juga di Eropa begitu. Jadi kayaknya menarik nih dicoba. Nah, akhirnya daftar, alhamdulillah lulus gitu sih. Dan Kak Fadli ini dapat beasiswa Maici ya, Kak, ketika di Polimi? Iya, benar. Nah, waktu itu sebenarnya pas saya daftar saya nggak dapat beasiswa nada. Jadi saya benar-benar sendiri ada pertimbangan bahwa mungkin nanti di Italia gampang lah cari part time gitu. Tapi faktanya susah, nggak kayak gitu. Jadi pas saya di Milan 2 bulan itu struggling dengan biaya sendiri, dan waktu itu ada teman kabarin, Fat, coba nih ada beasiswa Maici, daftar aja gampang kok gitu. Daftar, prosesnya itu daftar, kirim-kirim berkas, interview, udah alhamdulillah lolos. Jadi sampai saya kan masuk bulan Maret, jadi bulan Juni itu sampai akhir pakai beasiswa Maici gitu. Gitulah ceritanya. Jadi benar saya datang ke Milan itu dengan biaya sendiri sebenarnya, dengan modal nekat aja sih. Jadi bukan dari Indo sudah dapat beasiswa Maici ya? Enggak. Jadi benar-benar modal nekat dengan harapan sampai di Milan itu dapat part time lah, bisa kerja-kerja di bar atau di mana. Nyatanya ya nggak bisa gitu, nggak segampang itu. Walaupun secara teori bisa, secara permit sendiri tuh mengizinkan buat mahasiswa kerja 20 jam per minggu kalau nggak salah. Kayak gitu. Oke. Terus Kak Fadli dulu ambil manajemen engineering itu bahasa pengantarnya apa, Kak, ketika di Polimi? Nah, kebetulan waktu itu 2016 kan Polimi baru awal-awal fase transisi dari full Italian ke bahasa Inggris. Jadi syukurnya waktu itu udah full bahasa Inggris sih. Tapi masih ada beberapa kelas master degree yang masih Italian. Tapi setahu saya sekarang ini sih semua master udah in English, setahu saya. Oke. Terus ketika berkuliah di Polimi waktu itu Kak Fadli sempat magang ya, Kak? Nah, saya waktu itu di Polimi sebenarnya tergantung lagi Nada. Jadi tergantung jurusan dan bahkan tergantung specialization yang teman-teman ambil. Misalnya even di manajemen engineering itu magang nggak wajib. Jadi tergantung misalnya di manajemen engineering kan ada beberapa track atau specialization. Ada yang ambil logistik, marketing, dan kebetulan saya sendiri
ambilnya track yang digital business. Jadi kita bahas tentang dunia digital lah, tentang startup dan lain-lain. Dan secara core sendiri itu tidak mewajibkan buat magang. Kayak gitu. Jadi waktu itu nggak ada magang. Tapi setahu saya ada beberapa teman yang waktu itu yang di jurusan yang sama, tapi di track yang berbeda ada magang wajib. Gitu. Kayak yang logistik setahu saya wajib magang. Jadi dia kayak prosesnya itu kayak dia harus nyari-nyari company sendiri, apply sendiri, udah gitu. Ya magang sekitar 3-6 bulan lah menurut saya. Iya. Terus dulu Kak Fadli waktu kuliah di Itali, apa sih yang Kak Fadli suka dari kuliah di Itali gitu loh Kak? Oke. Saya tulisannya saya fans berat Interisti nih. Sorry aja yang mungkin ada Juventini di sini. Saya fans berat Interisti. Jadi emang saya suka culture bolanya, culture in general Italis, orang-orangnya, bahasanya. Jadi benar-benar kayak waktu itu emang niatan pas kuliah akhir-akhir ya. Saya ada niatan buat saya enak juga nih kayak kerja di Itali nih, mau rasain working culture-nya kayak gimana gitu-gitu, orang-orangnya kayak gimana. Jadi benar-benar ya emang niatan buat kerja itu udah ada sebenarnya pas kuliah. Oke. Terus kalau hal yang kurang Kak Fadli sukai dari berkuliah di Itali apa Kak? Kayak ada hal-hal yang kurang Kak Fadli suka dari sistem perkuliahannya atau gimana Kak dari selama berkuliah master di Itali? Ya. Mungkin teman-teman yang di sini yang lagi kuliah di Italia atau yang lagi kerja, ya mungkin yang paling common itu bahasa sih. Bahasa. Jadi Italia itu dibandingkan dengan negara-negara yang lain masih sedikit sekali orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi menurut saya itu challenge sendiri buat kita gitu. Tapi ya tergantung. Kalau saya sih lihat itu sisi positif. Jadi mau nggak mau kita kayak harus belajar bahasa mereka gitu. Nah itu sih dari segi daily life-nya. Sedangkan untuk pendidikan sendiri menurut saya Polimi sendiri misalnya itu beda dengan sistem di Indonesia. Kita di Indonesia kan banyak tuh praktikum masuk lab, sedangkan di Polimi itu teoretikal menurut saya. Itu teoretikal banyak, teorinya banyak banget. Tapi ya sisi positifnya benar-benar dalam, mereka secara teori kuat banget buat itu. Jadi kayak kalau diajak diskusi masalah teori, mereka bagus kuat lah. Dan itu juga ngaruh ke exam mereka, kayak even kayak kalau kita exam benar-benar mereka kalau exam itu gila sih, kayak satu paper itu untuk satu soal misalnya. Jadi benar-benar mereka kalau teori susah lah, jago teorinya benar-benar mantap banget ya Kak, mantap banget sih. Jadi sempat shock juga sih awal-awal gitu dengan sistem seperti itu, yang which is kita di Indonesia mostly yang buat engineering, apalagi kita kan banyak tuh praktikum masuk lab gitu. Di sini benar-benar labnya nggak ada sama sekali bahkan. Jadi kayak benar-benar teori. Even kayak secara exam juga ada oral exam yang menurut saya itu baru sih secara pribadi. Jadi kayak benar-benar face to face dengan profesor, ngomong gitu. Jadi kayak wah deg-degan nih ngomong sama profesor gitu. Iya, oral exam itu hal yang baru. Lumayan challenging sih. Tapi ya untuk pertama sih ya, tapi setelah yang kedua, yang ketiga santai lah. Yang penting well prepare aja sih. Oke. Terus boleh tahu Kak Fadli mulai bekerja di Milan di company software company itu tahun berapa ya Kak? Jadi mungkin saya share sedikit sama teman-teman yang di sini. Memang itu saya tuh udah ganti tempat kerja 3 kali. Ganti kerja 3 kali gitu. Jadi ini udah company ketiga saya. Jadi saya tuh lulus itu di 2018 Juli. Terus dapat kerja Februari 2019. Itu hitungannya lumayan lama sih. Karena waktu itu emang agak susah nyari kerja buat orang-orang yang agak sulit lah buat berbahasa Itali. Jadi waktu itu emang challenging banget. Dan kebetulan waktu itu dapatnya gara-gara interviewnya bahasa Inggris, dan kebetulan topik yang dibahas itu yang pas interviewnya sama profesor yang berhubungan dengan topik tesis saya. Jadi kita benar-benar nyambung lah. Jadi pas benar interview waktu itu udah kayak wah kayaknya dapat nih gue nih, dapat nih. Oke, dan benar syukurnya dapat gitu. Oke. Oh jadi Kak Fadli kalau apply ke company yang terakhir ini, yang ketiga ini, melalui apa tuh Kak tadi Kak? Website company atau LinkedIn atau apa Kak tadi? Oke. Apply-nya. Jadi anyway, just for information, saya baru 1 minggu lah di company, jadi baru ganti kerja. Jadi baru seminggu.
Jadi baru minggu pertama lah, ini baru weekend pertama di company. Jadi waktu itu prosesnya saya dikontak langsung sama HR mereka. Jadi dia kontak LinkedIn, dia bilang kayak saya tertarik nih sama profil kamu, mau nggak kita coba HR interview gitu, buat interview buat perkenalan gitu lah, tahu tentang background saya, project-project saya gitu. Nah, akhirnya kita kayaknya saya lihat company-nya juga menarik, saya coba daftar lah. Saya coba reply, ngasih jadwal saya kosong nih tanggal segini. Ya kita interview waktu itu, kita interview, habis itu udah habis HR interview, kita technical interview. Jadi technical interview waktu itu membahas tentang hal-hal yang teknikal seperti kayak live coding, ngasih exercise gitu-gitu prosesnya. Setelah technical, mereka bilang oke nih kita tertarik sama profil kamu, terus lanjut ke CEO-nya mereka. Jadi kita langsung interview sama CEO-nya. Setelah CEO udah gitu penawaran kontrak seperti itu. Tapi biasanya sih kalau udah Iya, Kak Fadli boleh. Jadi waktu itu biasanya kalau udah sampai tahap CEO sebenarnya udah 60-70% udah keterima lah. Itu cuma CEO-nya cuma pengen tahu sih profil dari karyawan dia seperti apa. Jadi kayak benar-benar udah teknikal itu udah aman lah. Ini cuma ngobrol ngalur ngidul aja sih sama CEO-nya. Kita bahas dari mana asalnya, lu hobinya apa. Jadi sebenarnya udah nggak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Cuma pengen tahu kepribadian kita gitu. Oh, oke. Jadi waktu Kak Fadli di company yang terakhir ini, itu tahapan wawancaranya ada 3 kali, Kak, berarti? Benar, 3 kali. Jadi pertama dari LinkedIn itu dia di DM LinkedIn, saya tertarik, terus kita cari interview, habis itu technical, terus sama CEO-nya, dan terakhir kontak lagi sama HR buat penawaran kontrak, seperti itu. Oh, oke, Kak. Terus habis penawaran disuruh bilang, coba mikir-mikir dulu aja lah. Ini nih kita kasih offer setahun segini, terus coba mikir-mikir dulu aja, kalau setuju balas lagi gitu. Akhirnya kayak lumayan nih ininya, terus udah. Oke. Kak Fadli, boleh diceritakan kalau kerjanya Kak Fadli sebagai front end engineer di company Kak Fadli sekarang itu gimana sih, Kak? Apa yang Kak Fadli kerjakan, bagaimana tugas Kak Fadli di company itu? Benar. Kita sempat bahas front end, mungkin kebanyakan dari kita apa sih front end itu. Jadi mungkin sedikit saya jelasin. Front end itu sebenarnya programmer. Jadi teman-teman kita lihat ini aja lah website Amazon. Jadi di website Amazon itu kan sama satu project. Itu biasanya dibagi tim-tim. Ada yang ngerjain bagian buat desain interface-nya, ada yang buat front end-nya, ada yang back end-nya, ada yang database. Nah, front end sendiri itu dia mendesain layout dari website itu bagaimana supaya dia interaktif ketika diklik, ketika di next, gimana tampilan layout-nya seperti apa, itu kerjaan front end. Jadi benar-benar kita biasanya absolutely kerja sama tim. Jadi saya sendiri biasanya kalau project itu biasanya kerja sama tim di back end atau sama UI UX-nya buat masalah desainnya. Jadi benar-benar kayak tiap hari itu kita sprint meeting namanya. Tiap hari kayak 15 menit kita bahas projectnya. Kalau ada masalah kita bahas di situ. Terus kalau ada kayak besok kita mau ngapain lagi, semua dibahas di sprint meeting itu. Itu kayak tiap hari gitulah. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi intinya kalau front end itu lebih ke website, buat tampilan website sih lebih interaktif, supaya lebih interaktif. Oke. Terus kalau bahasa pengantar Kak Fadli di kantor apa tuh, Kak? Bahasa pengantar. Bahasa pengantar. Waktu itu untuk 3 company yang saya tempatnya itu semua Italian. Semua Italian dan saya benar-benar kayak mostly the only foreigner in company itu. Jadi benar-benar mau nggak mau harus bahasa Itali, tiap hari harus bahasa Itali gitu. Benar-benar kayak gitulah. Oke. Tapi waktu interview tadi pakai English ya, Kak, di company ini ya? Nggak, bahasa Itali.
bahasa Inggris itu yang pertama, company yang pas magang. Company pas magang itu bahasa Inggris. Untungnya sih. Setelah itu, udah lah. Terus kalau di perusahaan Kak Fadli yang sekarang itu pegawainya diverse banget atau kayak cuman Italian aja Kak? Atau gimana? Untuk saat ini sih mostly Italian, rata Italian sih. Paling ada beberapa yang dari Egypt, tapi ya benar dia udah kayak udah lahir di Milan gitu. Jadi sebenarnya dia udah full Italian sebenarnya. Kayak gitu. Oke, Kak. Sekarang kita mau bahas tentang work-life balance kerja di Milan, Kak. Jadi jumlah jam kerja Kak Fadli dalam seminggu itu berapa jam, Kak? Oke. Kalau kita bahas work-life balance, menurut saya salah satu faktor yang kenapa saya suka sih di Milan secara pribadi. Karena jam kerjanya yang lumayan fleksibel. Misalnya kita kayak 9 to 6 jadi 8 jam kerja, jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Theoretically. Tapi tahu sendiri lah, budaya Itali bella vita. Jadi kita datang jam 9, mulai kita ngopi-ngopi dulu tuh, ngobrol-ngobrol, ngopi, cappuccino, espresso, 9:30 baru kerja. 9:30, habis itu kerja bentar, ada yang bilang, ayo kopi lagi, kopi, cappuccino. Oke, kita kopi lagi jam 11, kopi. Itu kerja, wah tahu-tahu udah lunch break nih. Kayak kita lunch bareng gitu-gitu. Habis itu kerja bentar, break lagi nanti di jam 4, jam 5, gitulah. Itu habis itu jam 6 udah kelar biasanya. Even bisa ada beberapa teman yang kurang dari jam 6, soalnya banyak yang tinggal di luar kota gitu, kayak di Bergamo, Brescia. Jadi kayak dia ngejar kereta, jadi sebelum jam 6 udah pada balik gitu. Jadi secara teori jam kerja dalam 1 minggu itu berapa jam, Kak Fadli? Ini berarti 8 jam per hari kali 5 jam, berarti 40 jam kerja. 40 jam. Okay. Secara teori ya, secara teori. Dalam 1 minggu itu 5 hari kerja ya Kak tadi ya? Iya benar, 5 hari kerja. 5 hari kerja. Terus sekarang jumlah libur dalam 1 tahun Kak Fadli itu berapa Kak? Kalau Oke. Untuk libur itu sebenarnya di Italia itu ada pembagian sektor. Jadi sektor industri yang teman-teman kerja gitu. Jadi ada yang bidang finance, ada yang komercio, ada yang bahkan yang kayak saya itu metal mekanika. Jadi itu jumlah libur berdasarkan sektor itu. Jadi udah diatur sama organisasinya bahwa jumlah libur itu berapa. Untuk kasus saya sendiri, kalau saya nggak salah hitung itu untuk libur dapat 2 hari per bulan itu buat libur. Terus buat izin sekitar gitu juga 2 hari. Jadi kayak 4 hari lah per bulan. Jadi tinggal kali aja 4 hari per bulan kali 12 gitu lah jumlah liburnya. Kayak gitu. Dan itu paid leave. Jadi kalau teman-teman libur tetap bayar gitu. Jadi kayak teman-teman mau balik Indonesia itu tetap dibayar full. Kayak gitu. Oke, berarti ya, sekitar itu sih, dan itu selain dari liburnya, yang menarik adalah yang kalau saya pribadi tuh masalah teman-teman nggak perlu khawatir. Misalnya kalau teman-teman nikah gitu, misalnya yang tertarik buat nikah pas lagi kerja, terus mau paternita kayak atau maternita itu dapat jatah dari kantor juga. Terus saya buat maternita itu sekitar 5 bulan. Jadi kayak sebelum lahiran itu udah izin gitu 2 bulan sampai 3 bulan berikutnya gitu. Menurut gua itu lumayan enak banget sih buat pekerja yang lagi mau lahiran gitu atau buat bapaknya sendiri. Itu sih yang menurut saya lumayan nih. Nah, itu full dibayar. Oke, berarti keren banget ya Kak. Oke. Jadi, iya, dan juga ya Kak Fadli dulu boleh. Dan juga kebetulan ada teman saya kan, ada satu teman saya yang kemarin baru lahiran. Dia ambil itu yang 5 bulan. Jadi dia kayak ngambil 2 bulan sebelum lahiran, 3 bulan setelah lahiran, dan setelah dia masuk kerja dia cuma kerja setengah hari. Setengah hari sampai nggak tahu lah saya aturannya kayak gimana sampai anaknya umur berapa bulan baru dia bisa full gitu. Jadi ada masalah aturan itu menurut saya lumayan enak banget sih buat ininya. Jadi buat working mom itu enak banget sih. Iya. Bagus banget ya. Hak-hak pekerja tuh bener-bener
Itu sih yang saya suka sih, masalah benar-benar buat welfare kita sendiri tuh buat employee-nya sangat diperhatiin. Jadi kayak benar-benar inilah enak lah. Oke, oke. Terus selanjutnya sekarang kita bahas salary package, Kak. Selain gaji pokok, ada apa lagi sih, Kak? Ada meal voucher atau tunjangan transportasi dan lain-lainnya dari perusahaannya Kak Fadli? Oke. Ini balik lagi, dan ini balik lagi tergantung company by company. Jadi contohnya kalau sekarang itu saya dapat meal voucher per hari. Jadi tiap hari itu dikasih meal voucher selama hari kerja. Jadi kayak per minggu berarti dapat 5 kali voucher lah. Jadi bisa di spending buat di supermarket, di restoran, buat bisa even buat online juga bisa. Jadi dapat per hari gitu dan bersifat akumulasi. Terus tunjangan transportasi biasanya ini lebih ke arah ketika bisnis trip. Misalnya kalau teman-teman ada project di Roma misalnya buat kantor-kantor di Milan, ada project di Roma, biasanya semua transportasi, makan, hotel, semua ditanggung. Dan biasanya bersifat reimburse. Jadi teman-teman spending dulu, nanti di reimburse sama kantor. Biasanya itu biasanya akhir bulan baru dibayarin gitu. Terus masalah asuransi juga ada, asuransi dari kantor ditanggung, biaya kayak buat check up ke dokter gigi, biaya buat ganti lensa, kacamata, dan lain-lain gitu. Terus untuk kantor saya sendiri banyak dapat ini kayak dapat semacam tanggungan lah buat kalau yang WFH dibeliin kursi gitu-gitu, terus dibeliin monitor gitu-gitu. Jadi untuk jam kerja sendiri saya pribadi di kantor ini itu mix antara smart working sama datang langsung ke kantor gitu, WFO. Jadi kayak 2 hari WFO, 3 hari WFH gitu. Tapi itu ini sebenarnya ini tergantung pure kebijakan dari kantor sendiri. Tapi kalau Kak Fadli sekarang WFO-nya 3 hari dan WFH-nya 2 hari ya Kak untuk sekarang. Kebalik. Jadi 2 hari WFO, 3 hari WFH. Lebih banyak WFH-nya ya Kak. Benar. Lebih banyak di rumah. Kantor sebelumnya gitu, 2 hari WFH, 3 hari WFO, tapi yang sekarang kebalik, 3 hari WFH, 2 hari WFO gitu. Lebih banyak di rumah bekerjanya ya Kak. Lebih tepatnya lebih banyak tiduran lah. Gak bercanda. Ya, lebih produktif sih menurut saya, lebih produktif. Karena kayak kita saving time buat commuting tiap hari kan itu lumayan tuh. Kantor saya lumayan tuh 40 menit naik metro. Jadi kayak saving lah 40 kali di saving tiap hari gitu. Lumayan banget. Menghemat waktu ya Kak. Oke. Terus selanjutnya boleh tahu nggak Kak tax dari gaji Kak Fadli kalau menurut aturan di Italia taxnya potongannya berapa persen ya Kak dari gajinya Kak Fadli? Ini sepengetahuan saya, Italia itu menganut kebijakan progressive tax. Jadi kayak semakin tinggi gaji, semakin tinggi juga potongannya gitu. Jadi kayak saya nggak tahu sih angka pastinya berapa. Jadi kayak misalnya, let's say kalau di bawah 15.000 potongannya 12%, 15.000 sampai segini potongannya berapa persen gitu. Seperti itulah. Jadi semakin tinggi gaji, semakin tinggi potongan tax-nya gitu. Terus selain tax itu kan biasanya tax dari kantor ya, dari kantor. Dari government. Biasanya ada government. Terus biasanya ada juga dipotong uang pensiun. Jadi dari slip gaji itu dipotong uang pensiun. Terus ada lagi satu namanya TRF. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya ini apa ya, atau bahasa Indonesianya apa. Jadi TRF ini semacam kayak ketika teman-teman cabut dari kantor itu bakal bisa di-liquidate gitu. Di jumlah kerjanya, jumlah bulan kerjanya nanti dikali itu. Kalau teman-teman misalnya 3 tahun, terus potongannya 100 euro misalnya, tinggal kali aja begitu. Nanti bakalan ketika teman-teman cabut bakalan dicairin seperti itu. Oke. Terus sekarang selanjutnya hal yang Kak Fadli suka dari company yang sekarang Kak, apa tuh Kak? Yang Kak Fadli benar-benar kelebihan dari company Kak Fadli sekarang menurut Kak Fadli apa tuh Kak? Kalau dari sekarang sih
menarik sih, banyak sih yang saya sempat lihat selama 1 minggu ini di kantor. Jadi benar-benar kayak working culture-nya enak, terus teman-teman juga enak. Dan yang paling menarik sih kayak mereka punya benar tempat buat break, di mana tempat break itu ada PS5, ada semacam buat biliar gitu, meja pingpong dan lain-lain. Jadi lumayan lah, sala break-nya itu enak. Jadi kalau teman-teman lagi istirahat, lagi nunggu buat call atau apa buat meeting, tinggal masuk ke situ aja. Di kantor juga ada fasilitas dapur, jadi enak lah seperti itu. Jadi kantornya nyaman banget ya Kak, fasilitasnya bener-bener nyaman. Nyaman, Terus ada lumayan tempat sih. istirahatnya tadi, ada Buat bisa kita main biliar waktu istirahat. Oke, oke. Ya biasa kalau sebelum lunch atau after lunch kita biasa ngumpul gitu-gitulah. Terus atau kita punya teras juga, punya teras gede gitu di depan, jadi kayak pada nongkrong gitu, mau barbekyuan, ada tempat barbecue juga di depannya di teras, jadi kalau mau barbecue bisa gitu. Oke. Terus sekarang yang Kak Fadli kurang suka nih Kak dari perusahaan Kak Fadli, ada nggak Kak yang kayaknya kurang cocok atau kurang Kak Fadli suka, kurang serak gitu ya? Iya Kak. So far sih, karena saya baru seminggu ya Nada ya, saya belum tahu sih, belum nemuin sih maksudnya kurangnya apa ya, tapi so far sih masih suka. Oke. Sekarang kita lanjut ke quality life di Milan Kak, jadi kayak fasilitas kesehatannya kayak gitu-gitu Kak di Milan, quality life di Milan seperti apa nih Kak? Oke, kalau kita bahas Milan in general, menurut saya kalau pas quality life-nya tadi yang saya jelasin lumayan enak, masalah working culture-nya, terus untuk daily life-nya itu enak banget ya. Kalau teman-teman suka ke gunung, bisa kalau di Milan sendiri ya, kalau teman-teman gunung bisa jalan-jalan ke daerah Alpen situ, atau mau ke laut arah ke Rimini atau ke Cinque Terre, jadi dekat lah. Saja mungkin teman-teman dari selatan yang Nada enak banget ya, pantai-pantainya di selatan, apalagi summer gini, bentar lagi summer ya, jadi benar-benar terbaik sih, jadi gitu untuk quality life-nya. Terus menurut saya juga dari compare to negara-negara barat yang lain, biaya hidupnya lumayan nggak terlalu mahal dibandingkan kayak Jerman, Belanda, Belgium atau French sendiri. Menurut saya agak lebih murah sih, lebih murah masalah spendingnya gitu. Mungkin yang agak sedikit mahal di Milan itu housingnya sih, menurut saya lumayan mahal lah. Masalah rentnya kayak gitu, jadi kayak lumayan harus pintar-pintar cari juga sih masalah rent. Kayak gitu. Terus masalah fasilitas kesehatan, menurut saya Italia lumayan bagus sih fasilitas kesehatan. Kayak biasanya kita punya health insurance itu dari government, itu bayarnya per tahun dan itu udah covered semuanya. Jadi mungkin saya bercerita dulu pas 2016 itu, pas sebelum kerja, saya sempat ada problem sama Usbuntu waktu itu. Usbuntu saya sempat operasi, waktu itu sempat rawat inap selama 1 minggu. Pas selesai recovery, ada tagihan invoice, harus bayar sekitar 4.000 euro buat semuanya, operasi dan biaya perawatan. Ternyata pas saya cek lagi lembar berikutnya, wah semua sudah di cover sama insurance yang saya bayar sekitar 100 euro per tahun. Jadi benar-benar kayak terbaik banget sih. Even kayak teman-teman mau tes darah atau tes yang lain gitu, itu benar-benar udah ke cover. Lumayan, menurut saya sistemnya udah lumayan bagus lah untuk masalah itu. Oke. Tadi kalau di Milan kayak untuk living cost ya Kak, tadi kan untuk biaya rent rumah itu memang mahal ya Kak. Tapi kalau untuk biaya makan untuk 1 bulan itu kayak mahal banget nggak Kak? Daripada Roma misal atau Bolonya, lebih mahal Milan atau kayak sama-sama aja Kak kalau untuk makan dalam 1 bulan? Oke. Menurut sepengetahuan saya beberapa kali visit kayak Bolonya atau Roma. Menurut saya Milan agak sedikit lebih mahal sih untuk di Italia, dan kayaknya Milan paling mahal deh kalau buat compare to Italia, kota-kota yang lain, karena memang ya di Milan sendiri kan kayak pusat industri, ekonomi gitu-gitu. Jadi kayak emang biaya hidupnya agak lebih mahal dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Tapi ya tinggal untuk mengakali itu pintar-pintar. Misalnya kayak
teman-teman yang mau saving tinggal kayak share dengan teman yang lain, cari yang apartemen yang bisa share atau nyari yang agak di luar urban area, saya itu lebih murah. Jadi kayak tinggal pintar-pintar aja sih. Banyak cara yang buat ngakalin. Oke. Jadi Milan itu tetap kota paling mahal di Italia, Kak. Karena sebagai pusat industri, pusat industri jantung gitu. ekonomi Italia. Jadi Itali, tetap benar-benar. living cost dari agak rumah lebih mahal. Dan makan tetap lebih mahal. Oke, Kak. Oke. Sekarang kita mulai sesi Q&A dengan Kak Fadli. Teman-teman yang ingin bertanya boleh tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di pesan ya. Dan sekarang udah ada pertanyaan yang masuk, Kak Fadli. Saya bacakan dari Kak Habib. Saya mau nanya, sebagai seorang industrial engineer juga, setahu saya kuliah S1 dan S2, manajemen engineering itu basic ICT kan nggak terlalu dalam ya. Mas Fadli ini gimana bisa pada akhirnya dapat kerja ke field yang di luar basic background? Karena kebanyakan software engineer itu kan dari computer science, informatika. Exactly. Kenapa Kak Fadli bisa kerja di luar basic background Fadli? Itu pertanyaan yang menarik sih. Jadi benar-benar saya kayak banting setir lah buat ke software company, benar-benar kayak mulai dari zero sih istilahnya. Jadi sebenarnya waktu itu ketika saya S1, S2 sebenarnya masih linear lah. Industrial engineering sama manajemen in general sama lah mata kuliahnya, kayak kita bahas logistik, kita bahas masalah operation, masalah marketing gitu-gitu. Masih linear lah. Kebetulan di tahun kedua saya mengambil specialization buat digital business. Jadi saya tentang kayak data science, machine learning, itu udah mulai mepet-mepet ke IT tuh. Jadi waktu itu intern pertama saya sebagai data scientist sebenarnya. Data scientist, jadi saya kayak ngolah data, kita ngambil data publik di Italia, saya kayak Badan Pusat Statistik, saya olah pakai software, waktu itu kita pakai simple, nggak pakai ngoding waktu itu, belum ngoding, kita pakai software, kita olah datanya, terus di Excel. Nah, waktu itu kayak saya menarik, wah kayaknya buat data science menarik nih, kita belajar Python atau R programming kan waktu itu, jadi sempat ngulik-ngulik juga. Nah, di company itu kayaknya bos saya lihat, wah Fadli ini kayak tertarik buat ngoding gitu. Gimana kalau kita tawarin aja dia kerja di supplier kita yang ngerjain website kita gitu. Jadi ditawarin gitu, Fadli, kalau kamu tertarik mau nggak gitu kerja di perusahaan ini, kerjanya sebagai front end. Wah, bilang, waduh, gimana nih? Saya mikir-mikir lagi kan, ini kan bidang baru ya. Tapi saya lihat kayaknya bidang front end, back end, di bidang mobile kayaknya menarik banget ke depannya, bahkan masif gitu, bahkan gede. Bilang coba aja lah. Perspektifnya lumayan gede. Nah, saya coba aja, udah kayak gitu ceritanya. Jadi benar-benar dari data scientist ke front end itu gitu. Jadi kayak benar mulai dari zero sih sebenarnya. Jadi benar saya mulai itu 3 tahun lah. 3 tahun terakhir saya sebagai front end engineer. Jadi benar-benar kayak nggak ada training formal gitu kayak di kantor, enggak sih. Itu lebih kayak autodidak aja sih, tinggal lihat course di Coursera atau di Udemy. Banyak lah kalau masalah IT gitu, banyak banget. Terus paling di kantor kita tinggal on the job training gitu. On the job training nanti tinggal kayak kita ngerjain langsung, kalau ada problem nanti kita diskusi gitulah sama teman-teman. Kayak gitu. Jadi disitulah awalnya. Jadi sampai saat ini ya alhamdulillah sih masih suka sih. Masih stay sih. Terus selanjutnya ada Kasutan. Iya Kak, keren banget, malah dicari. Oh iya, tadi Kak Fadli yang dicari di LinkedIn ya Kak? Oh iya, benar. Dicari di LinkedIn, benar. Benar sih, lumayan menurut saya profile buat front end itu banyak banget sih. Kemarin kayak daftar, syukur sih banyak yang reply lah. Tetap pada reply, dan kebetulan company ini dia yang kontak langsung gitu, bilang, dia ngomong, saya tertarik sama profile kamu gitu, kita ada lowongan kosong nih, kamu mau nggak kita interview perkenalan gitulah. Akhirnya saya lihat profile company-nya menarik, udah saya balas, ngasih alamat email, udah kita Zoom meeting gitulah. Iya, sesi wawancara itu. Dan semuanya online gitu, jadi online, semuanya online, jadi menarik sih.
Dan syukurnya waktu itu sebelum saya selesai kerja di company sebelumnya, udah dapat company ini, alhamdulillah. Makanya pas kelar langsung mulai kerjaan baru. Kayak Oke, gitu. cepet banget ya Kak proses dari. Ya lumayan sih. Untuk profil front end, back end, UI UX itu lumayan banyak sih dicari di Milan. Oke. Terus ini Kak Habib ada komentar unik juga nih. Biasanya kita yang cari-cari lowongan kerja di LinkedIn, tapi ini Kak Fadli yang dicari oleh company-nya. Oke, keren banget ya. Terus selanjutnya, saya aja kaget itu. Saya yang dicari, biasanya saya yang nyari biasanya. Iya Kak Fadli, bener-bener keren banget. Terus selanjutnya dari Kak Gita Anda dari izin bertanya untuk fresh graduate atau yang cari internship, kayaknya sulit untuk langsung tembus top technology company. Biasanya misalnya Amazon atau SAP. Nah, kalau di Italia apa sih Kak rising startup yang lagi massively hiring? Lebih lanjut, kalau mau cari tahu tentang ekosistem startup di Milan atau di Italia in general, bisa baca-baca di mana Kak? Terima kasih. Oke. Buat pertanyaan si Habib ya tadi yang nanya ya? Kak Gita. Oke, Gita. Oh, sorry. Jadi, Gita. Gimana untuk bisa tembus ke top tech company? Kayak Amazon mungkin, ya. Kalau di Italia sendiri yang lagi booming ya, maksudnya mungkin Italia itu dikenal, atau Milan lebih tepatnya, sebagai pusat finansial Italia dan mungkin Eropa juga ya, jadi kayak even kayak big company buat di bidang sektor finansial sama insurance, Italia punya kayak semacam contoh Generali salah satu top 3 insurance company di dunia gitu, selain AXA sama Allianz. Dan mereka punya headquarter di Milan gitu. Jadi bidang-bidang finansial itu lagi-lagi booming banget, dan di Eropa itu lagi booming masalah open banking, open insurance. Jadi digodok secara framework secara Uni Eropa. Jadi benar-benar banyak startup baru yang lahir di bidang ini gitu, di bidang open insurance sama open banking. Seperti misalnya kayak Revolut, nggak tahu yang lain, N26 gitu begitulah. Jadi kayak banyaklah startup di bidang ini yang lahir lah di bidang sektor finansial. Jadi kayak biasanya prosesnya mereka juga secara recruiting sangat ketat. Mereka cari misalnya profil-profil yang experience dan prosesnya lama. Saya kemarin sempat ada interview sih, kayak salah satu company di bidang startup dari Sweden, tapi kayak waktu itu sempat HR interview, udah lolos, tapi pas kita ngomong, wah takes time sekitar 2 bulan. Waduh, 2 bulan lumayan juga nih nganggur. Jadi kayak udahlah, jangan, kita cari company lain lah. Dan kebetulan company yang sekarang kayak cuma makan waktu sekitar 2-3 minggu lah. Seperti itu. Jadi kalau prosesnya biasanya kita starting dari perusahaan-perusahaan kecil, nyari pengalaman, ketika udah kuat ya barulah kalau memang ngelirik company gede gitu. Tapi saya secara pribadi, saya mungkin secara personal, mungkin yang lain nggak setuju, saya nggak terlalu nggak lihat size-nya sih. Saya cuma lihat project apa, sama gimana organisasi kerja di dalamnya. Soalnya banyak juga saya dengar company-company gede gitu justru banyak yang gabut gitu, nggak terlalu performing di dalam. Jadi ya benar-benar harus paham juga sih gimana internal mereka gitu. Oke. Terus tadi ini bagaimana kalau kita pengen cari tahu tentang ekosistem startup di Milan atau di Italia, baca-bacanya di mana nih Kak? Informasi-informasi seperti itu biasanya ada di mana nih Kak? Gimana ya? Biasanya kalau startup lihat ini sih ya, di Crunchbase aja. Jadi Crunchbase ini semacam kayak platform buat lihat startup yang ada misalnya di Italia gitu, fundingnya berapa, investornya siapa gitu. Tapi in general kalau Italia ya balik lagi bidang financial sama insurance sekarang lagi booming sih untuk bidang itu. Jadi kebanyakan since saya bekerja di IT consulting, klien-klien kita itu emang klien-klien di bidang itu, kayak financial sama insurance, banking sama insurance, sorry. Jadi untuk sekarang yang benar-benar terbuka banget di bidang finance dan insurance tadi ya Kak? Oke. Tidak tertutup sih sama bidang itu, tapi yang lagi booming sekarang itu, menurut saya, menurut pribadi saya, di bidang itu.
Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, untuk language programming sendiri yang dipelajari itu apa saja Kak Fadli? Language programming, apa saja yang dipelajari? Oke, itu sebenarnya tergantung lagi sih, teman-teman tertarik sebagai tadi yang saya jelasin kan, untuk buat website misalnya project website itu kan ada yang back end, ada yang front end, ada yang database atau ada yang UI UX-nya sendiri. Tergantung teman-teman. Misalnya kalau back end mungkin belajar yang berhubungan bahasa pemrograman yang berhubungan tentang back end, misalnya .NET Framework, C Sharp gitu. Kalau saya sendiri, saya kebetulan front end di bidang React. Mungkin banyak yang ini teknikal banget, mungkin teman-teman. Di React ini semacam library di front end sendiri yang lagi booming sih untuk saat ini juga. Jadi saya kebetulan di bidang React. JavaScript sih, JavaScript React. Oke. Kayak gitu. Oke. Boleh diceritakan kenapa Kak Fadli milih jadi front end, Kak? Jadi programmingnya apa, language programmingnya yang dipelajari kan tadi sudah, dan kenapa pilih itu, Kak? Oke. Sejak kapan? Iya. Oke. Sebenarnya front end itu sebenarnya udah lama sih sebenarnya. Saya dari S1 sebenarnya udah tertarik sih bidang programming. Itu kan kalau mungkin ingat dulu tuh belajar-belajar tentang HTML gitu-gitu kan, pemrograman, CSS gitu-gitulah. Simple. Soalnya kebetulan waktu itu pas S1 teman-teman kosan saya itu anak-anak informatika. Pas lihat mereka buat gaming atau buat website, wah keren juga nih gitu-gitu. Udah mulai lah belajar dikit-dikit gitu. Nah, di situ saya udah mulai tertarik sih sebenarnya. Nah, kebetulan ya rezekinya dapatnya pas setelah S2 gitu. Sebenarnya udah ada interest sih sebenarnya ke situ. Kayak gitu. Dan sekarang pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau di Milan kotanya bersih apa enggak sih, Kak? Misalnya kayak kebersihan, kalau katanya kalau di Jerman itu lebih tertata, lebih teratur. Kalau di Milan bersih nggak sih, Kak? Apakah banyak sampah menumpuk? Jadi gimana sih lingkungannya di Milan sebagai kota yang besar, pusat ekonomi negara? Apakah kotor banget karena sibuk sekali gitu, Kak? Menurut Kak Fadli gimana, Kak? Bersih nggak tuh Milan? Oke, bersih mungkin relatif ya. Tapi ya menurut saya apa ya? Menurut saya common problem kota-kota besar itu kayak saya pernah visit Paris gitu, Berlin gitu. Menurut saya masalah utama emang gitu sih, kayak benar-benar kotor sih. Untuk beberapa part dari kotanya itu jorok. Emang menurut saya, tapi itu klasik sih, problem klasik. Di banyak homeless gitu-gitu, coret-coretan di dinding. Begitulah. Bisa dibilang compare to kota-kota lain kayak Bologna atau Turin. Menurut saya Milan lumayan jorok sih. Tapi itu menurut saya common problem sih kota-kota besar biasanya. Paris apalagi biasanya. Paris, Roma itu aduh kacau sih. Milan. Oke. Jadi kalau kota-kota besar agak kotor, kita agak maklum kali ya, Kak. Iya, benar. Sibuk dan banyak turis juga mungkin ya. Seperti Paris yang katanya kotor. Kotor banget. Pertanyaan selanjutnya, mau nanya lagi. Kebetulan saya berada dengan background yang sama dengan Kak Fadli, baik S1 dan S2-nya. Oh, jadi sama dengan Kak Fadli. Ambil industri juga. Iya, untuk entry point di dunia kerja programming ini sangat susah dimasuki, terutama dari orang di luar dari jurusan computer science. Nah, bagaimana tips untuk masuk di entry point sebagai di entry point kita yang self learner untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang berasal dari jurusan computer science, Kak, di dunia kerja itu gimana sih jadi? Karena Kak Fadli tadi kan self learner ya, Kak. Tips untuk tipsnya sih sebenarnya menurut saya buat di bidang IT sendiri itu salah satu bidang yang lumayan gampang sih buat dimasukin menurut saya ya, karena pertama secara materi itu sudah banyak banget di internet dan banyak platform yang sudah menyediakan buat kayak bootcamp, buat belajar coding sana sini. Jadi gampang lah untuk masuk, untuk belajar lah, tinggal kita bagaimana caranya buat konsisten belajar, kayak luangin waktu, latihan, terus lihat misalnya kayak di GitHub, banyak project-project, open project, tinggal kita join di project-project tersebut. Terus related to pertanyaan gimana compete dengan anak-anak informatika sendiri, menurut saya nggak jadi problem sih menurut saya pribadi, karena
emang jumlah lapangan kerja tuh gede banget buat bidang IT tuh gede banget, dan menurut saya masih kurang lulusan-lulusan di bidang informatik sendiri. Jadi ya mostly teman-teman saya juga dari kebanyakan background-nya di kantor, enggak dari informatik, justru dari mana, terus belajar sendiri, self learning, udah join gitu. Jadi dikit banget emang yang benar-benar berasal dari informatics atau computer science. Jadi kayak, jadi tenang aja lah. Maksudnya yang penting intinya kemauan belajar sih dan konsistensi. Gimana ada kemauan di situ ada jalan gitu ya Kak? Benar. Banyak jalan menuju Roma lah. Banyak jalan menuju Milan. Ya. Oke Kak. Ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Gita. Kak, waktu Kak Fadli cari internship, sempat lihat opportunity di negara lain atau enggak, Kak? Misalnya di Germany. Kalau iya, sebenarnya kita eligible apa enggak sih secara izin kerja di negara lain? Suka bingung kalau ditanya butuh sponsor visa atau enggak kalau nanti keterima kerja di, misal di Germany, di negara lain gitu, Kak. Ini mungkin dari pribadi saya sendiri ya, pribadi saya sendiri kemarin buat internship itu caranya sih tadi saya miss pertanyaan pertama kenapa? Apakah Kak Fadli sempat mencari opportunity untuk intern di negara lain Kak, di luar Italia? Sempat mencari atau enggak Kak? To be honest, enggak. Saya karena emang udah jatuh cinta sama Italia, benar-benar fokus itu kayak 6 bulan, 7 bulan benar-benar cari di Italia gitu. Maksudnya harus nih dapat, mau nggak mau harus dapat gitu. Jadi benar-benar nggak ada kepikiran buat cari di negara lain gitu secara pribadi. Mungkin untuk jawaban eligible apa enggak untuk di negara lain, ini sepengetahuan saya, setahu saya sih enggak. Jadi kalau teman-teman internship harus urus visa kerja sendiri dari negara tersebut, misalnya di Jerman itu harus minta sponsorship dari mereka, soalnya kan itu related to permit ya, untuk izin tinggal gitu. Jadi kita kan buat di Italia sendiri izin tinggal untuk stay di Italia, setahu saya, dan itu nggak ada atau nggak bisa buat stay di negara Uni Eropa yang lain gitu, kecuali untuk tujuan wisata, liburan, dan itu pun juga kayaknya dibatasin gitu. Oke. Setahu saya harus urus sponsorship sendiri dari negara bersangkutan gitu. Misalnya kalau Jerman berarti urus visa kerjanya di Jerman gitu. Oke. Jadi kalau untuk Kak Fadli itu, Kak Fadli memang fokus memang ingin bekerja di Italia, pengen banget sih pengen dulu. di negara lain. Oke. Karena tipenya saya tuh orang mageran ya, jadi udah mager lah nyari negara-negara lain. Saya udah tahu culture-nya, udah tahu kayak kotanya kayak gimana. Jadi kayak malas lagi lah kalau beradaptasi. Teman-temannya juga kebanyakan di Milan. Jadi udah emang fokusnya waktu itu di Italia sih. Oke. Jadi tadi kalau mau ke negara lain mungkin memang butuh harus sponsor visa dari negara tersebut ya Kak, negara tujuan tersebut ya. Ya tadi. Ini not take it for granted ya. Jadi ini secara pribadi sepengetahuan saya ya seperti itu. Nggak tahu kalau mungkin ada pendapat dari yang lain, tapi setahu saya seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Fadli sudah meluangkan waktu di Zoom meeting dari PPI Italia hari ini. Semoga Kak Fadli karirnya lancar terus, bisa sukses terus. Amin. Terima kasih banyak Kak Fadli, terima kasih. Sekian Zoom meeting hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah join di acara PPI hari ini. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman yang sudah join. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah.